وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أسري وأعرج من الدنيا إلى بيت المعمور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan, Ketua Takmir, serta para jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat Tarawih dan salat Witir. Semoga kita bisa mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari kesekian ini bisa melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan yang hanya terdapat pada bulan Ramadan ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang saya bacakan tadi menganjurkan Allah menyeru kita agar segera kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian semua kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena itulah kalau kita disuruh bersegera-segera, tentu saja ini peringatan agar kita segera menghadap padanya. Kita segera kembali setelah melakukan banyak dosa, setelah melakukan banyak khilaf. Memang sudah sewajarnya kalau manusia banyak dosanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam itu pasti tempatnya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Ramadan ini adalah Allah memberikan kesempatan yang luar biasa, memberikan pengampunan yang besar-besaran, grasi besar-besaran terhadap dosa-dosa manusia, tapi diiringi dengan fasilitas yang luar biasa pula. Karena itu kalau kita tidak bisa mengikutinya, tentu sangat rugi. Allah sudah membuka lebar-lebar pintu-pintu surga, menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan mengikat erat-erat setan-setan, sehingga kita sebenarnya berkesempatan besar untuk beribadah yang maksimal di bulan Ramadan ini. Hanya nafsu kita yang kita haruslah bisa mengendalikannya. Nafsu kita lah yang harus kita kendalikan, kita atur agar nafsu-nafsu ini menjadi nafsu-nafsu yang mutmainnah. Allahumma amin. Sehingga nanti kalau dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wahai nafsu yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai Allah. Saling merelakan
Kita ridho, nafsu kita ridho, Allah juga ridho dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah saling ridho, maka kemudian masuklah kamu pada golonganku, hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah pada surgaku. Allahumma amin. Karena itulah hadirin jamaah Allah, tinggal nafsu kita di bulan Ramadan dibuka kesempatan yang luar biasa, pengampunan besar-besar, kemudian amal ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti pada 10 hari terakhir ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Luar biasa balasan Allah. Tidak hanya 10 sampai 700 sebagaimana amal ibadah pada umumnya, tapi ibadah puasa kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas langsung puasa itu. Ibadah puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan inilah menjadi penyebab Ramadan istimewa dari bulan-bulan yang lain. Ramadan istimewa dari bulan-bulan yang lain karena waktu diturunkannya Al-Quran. Karena itulah ibadah puasa yang harus benar-benar kita perhatikan, kita upayakan benar-benar puasa yang sebenar-benarnya. Jangan puasa-puasaan. Mengapa? Karena Rasulullah sudah mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa namun tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus terhindar dari semua itu. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus benar-benar memanfaatkan Ramadan ini berpuasa yang sebaik-baiknya. Kita puasa menahan lapar, menahan minum, menahan hubungan suami istri, dan menahan semua organ tubuh kita dari segala kemaksiatan. Ini yang sering kesulitan kita, apalagi di dunia maya seperti ini. Karena itulah kita yang harus kita bisa mengendalikan nafsu ini. Kita upayakan bisa organ tubuh kita, bisa mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut dan lidah kita harus terjaga dari segala kemaksiatan. Termasuk kaki dan tangan kita upayakan semuanya melakukan kegiatan yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, insya Allah puasa kita adalah benar-benar puasa yang mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya 10 atau 700 kelipatan, tapi luar biasa, tidak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala puasa itulah yang nanti diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Allahumma amin. Makanya kita berusaha belajar puasa yang sebaik-baiknya. Kalau toh itu kita tahu hal yang jelek, yang buruk, yang merusak pahala puasa, kita hindari sejauh-jauhnya, kita hindari secepat-cepatnya. Puasa ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan. Karena itulah dengan puasa itu tentu saja, dan puasa yang baik akan menghapus dosa-dosa kita. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman serta hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahumma amin. Dan barang siapa yang qiyam Ramadan seperti ini, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang merasakan qiyamul Ramadan dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka dihapus dosa-dosanya. Dengan dua kegiatan ini, sebenarnya dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah, asalkan kegiatan ini benar-benar baik, berkualitas. Puasa siangnya, malamnya qiyamul Ramadan. Apalagi nanti pada malam-malam Qadar kita laksanakan mengharap Lailatul Qadar, kita hidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dengan demikian semua ibadah kita yang kita lakukan benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu terhapus semuanya secara bersih. Allahumma amin. Akhirnya bisa keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru terlahir dari kandungan ibunya. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.